Saudara, yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. 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 Tebarkan jalamu. Kalau tadi baptisan, contoh menebarkan jala, memberikan contoh keluarga yang membawa anak-anaknya, itu bisa dikatakan dari komisi anak karena anaknya dibaptiskan. Lalu orang tuanya komisi warga dewasa. Setelah itu ada nyanyian dari guru sekolah minggu dari komisi anak. Lalu Immanuel masuk komisi mana Immanuel? Kalau di komisi kategorial masuk komisi mana? Adiswanya ada? Ada. Anaknya sayang tadi keluar, kalau ada komisi anak sebetulnya. Nah sekarang Adiuswo belum kan? Belum. Nah ini tebaran jala dari komisi Adiuswo. Silakan multimedia. Ya lagunya. Digedekkan. Ada yang masih ingat lagu lama ini? Kori mengo Kulo sumrep kori mengo kang anjok dateng swarga yeku mate Allah lantaran sang pamarto syukur dene kula niki nggih tasih winengan kori kula Kori mengo, pintu surga yang terbuka. Ternyata lagu ini yang dinyanyikan oleh siapa ini? Ada yang tahu? Pak Prasetyo Pasar Anyar, putranya Pak Rawut. Ternyata di akhir ini ada himbauan. Kulo nggih kula lan ndika. Artinya surga yang terbuka itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ditawarkan harapan orang lain, kula lan ndika itu juga mendapatkan. Itulah tebaran jala yang Tuhan inginkan. Maka ini sebuah sapaan. Kalau upload, kalau bikin konten, kalau bikin status, itu yang baik, yang menginspirasi orang lain. Nggak usah galonya ditayangkan. Perang
perang tandingnya diwujudkan kejengkelannya, ujaran kebenciannya, nggak perlu. Kita ini menebarkan jala kehidupan, bukan kematian. Mari apa yang kita tayangkan, yang kita unggah itu sesuatu yang positif dan inspiratif. Hari ini saudara, kita akan belajar dari 4 bacaan kita tentang menebarkan jala kehidupan. Yang pertama dari Yesaya. Saudara, Yesaya mendapatkan panggilan Tuhan dalam suasana mistis ketika beribadah. Lalu ada serafim, yaitu malaikat yang bersayap berapa tadi? Yang menyunyukkan bara api ke mulutnya yang najis bibir. Nah saudara, panggilan untuk menebarkan jala kehidupan memang ada yang namanya panggilan ekonomi, cari duit, boleh untuk investasi. Panggilan sosial untuk direken punya status menjadi orang yang berpengaruh dalam kehidupan. Tapi ada panggilan teologi, panggilan mistis bahwa hidup kita ini juga harus menebarkan jala Tuhan. Panggilan teologi, walaupun kadang kita mengerti tapi aplikasinya kadang berbeda. Oke, ketika ditunjukkan beribadah masih bisa tertutup, tapi ketika dikaitkan dengan ekonomi kadang-kadang agak beda. Dikaitkan ketika menyanyi itu luar biasa, aktivis itu luar biasa, sampai persembahan meledo. Nah saudara, seringkali kita punya investasi rumah, kita punya investasi di dalam hal-hal yang materi. Tapi hari ini, apakah panggilan Allah secara mistis itu juga kita wujud nyatakan secara ekonomi? Yang seringkali tidak seimbang. Hari ini mari kita koreksi untuk menebarkan jala kehidupan Tuhan. Panggilan Tuhan perlu dinyatakan di dalam kehidupan ini. Semua tebaran-tebaran dunia itu bisa menjadi pancaran-pancaran dunia saja, atau menjadi pancaran sebuah panggilan Tuhan. Tentu ketika kita secara sosial bukan hanya cukup berhenti menjadi warga yang pasif, tentu ingin aktif, ingin ada di dalam kehidupan yang lebih terstruktur, di dalam persembahan juga harus lebih terstruktur, bisa benar-benar rutin, dan itulah bukti jala kita ditebarkan untuk kehidupan yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hidup beragama manusia? Para pemimpin kita itu pelanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah
adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia itu. Nah saudara, dipotong Bapak Ibu supaya nggak jadi sara. Itu yang dikatakan oleh Profesor Salim Said. Kita akan baca natsnya 1, 2, 3. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Kita percaya bahwa pemimpin itu punya pengaruh besar. Ketika jalannya adalah jalan kebenaran Tuhan, maka ada harapan bangsanya juga akan dimajukan. Tentu kita tidak punya kekuatan secara struktur ketika kita artikan ini di dalam tata negara, karena kita nggak punya kekuasaan. Tetapi marilah kita lihat dari segi firman Tuhan. Kita adalah pemimpin kehidupan, imamat am. Kita ini raja, nabi, dan imamat am itu raja, nabi, dan rasul. Sebenarnya kita ini pemimpin kehidupan. Maka mari kita mulai. Jala yang kita tebarkan adalah jala-jala kebenaran. Karena manusialah yang bisa mengubah kehidupan. Ada sebuah disiplin ilmu filsafat manusia yang mengatakan bahwa bedanya manusia dengan makhluk yang lain, kalau yang lain itu ada jarak pohon dan angin, kerbau dan rumput. Nah, itu ada jaraknya. Tapi kita jadi satu. Kalau kerbau nggak ada rumput, ya sudah celila-celili kan itu. Karena nggak bisa mengusahakan paling-paling menyuri. Kan. Ketika pohon kelapa di pinggir pantai kena ombak, ya sudah selesai ambruk. Dipindahkan oleh air, kena banjir kelapanya. Tapi manusia itu bisa mengusahakannya karena tidak ada jarak, punya kekuasaan, punya kekuatan. Bayangkan orang atau pihak yang punya kekuatan ketika melandaskan kekuatannya itu dengan kekuatan dirinya sendiri yang kadang-kadang bisa emosional, kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak adil, maka rusaklah kehidupan. Mari kita tebarkan jala kebenaran bahwa kita adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin kebenaran dan kehidupan. Itulah yang harus kita tebarkan. Selanjutnya dari pemazmur, saudara, kita akan belajar. Next, lanjut lagunya. Saudara, itu gambarnya GKJ Mertoyudan dari Google Map dari sudut yang paling indah. Itu saya cari yang paling indah. Ini kayaknya yang paling indah. Nah, kita tahu bahwa visi misi kita adalah menjadi gereja yang siap bersaksi. Kalau dalam konteks ini siap bersaksi berarti siap menebarkan jala kehidupan. Nah, tentu saudara, yang dibangkitkan itu adalah
Kristus, bukan jiwa kita. Seringkali gereja-gereja yang kita lihat itu bukan kebangkitan Kristus, kebangkitan lembaga. Akhirnya jalannya itu tidak menebarkan kedamaian, menebarkan kekhawatiran, merebut ikan yang lain kan itu. Banyak Bapak Ibu persaingan antara gereja yang satu dengan yang lain itu, yaitu domba. Mencuri domba sudah di kandangnya, lalu diprovokasi untuk pindah kan itu. Nah, itulah fakta. Itulah yang dibangkitkan bukan Kristus yang bisa berdamai dengan yang lain. Mari menjadi gereja yang siap bersaksi, menebarkan jala kehidupan, berdampingan, saling menghormati, gereja yang satu dengan yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, di mana melakukan banyak kunjungan-kunjungan di gereja-gereja yang berbeda satu dengan yang lain, sampai 3 kali kunjungan. Ini Bapak Patuen kitab suci itu Paulus. Mari saudara, kebangkitan Kristus itu yang kita bangkitkan semangat cinta kasih, supaya jala-jala kita adalah jala-jala kehidupan, bukan kematian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini versi bahasa asli. Coba dihentikan ya Bapak multimedia. Kalau versinya GKJ apa? Yang terakhir lagu apa ini? Wilujeng mlampah, wilujeng mlampah, benjing nggih pinanggiya malih. Wilujeng mlampah, wilujeng mlampah, benjing nggih pinanggiya malih. Kata depannya, mugi sih rahmate njenengan Gusti lan siye Allah Sang Rama pinanggiya sami pasuki, pinanggiya sami pasuki. Kita baca ayatnya 1, 2, dan 3. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ini manusia semua atau manusia tertentu? Semua manusia itu punya tanggung jawab dan diberi hak untuk menebarkan jala sesuai dengan kehendak Tuhan, tanpa melihat latar belakangnya. Semua diapresiasi menurut perjalanan hidupnya. Bisa lurus, bisa kadang belok-belok, itu sah saja. Tapi Tuhan katakan engkau akan jadi penjala manusia. SDM. Bapak Ibu, ada yang pernah KKN 3 bulan? Angkat tangan. Dulu KKN 3 bulan, dulu masih ada 3 bulan.
itu sebelumnya masih diberi pembekalan. Nanti dana KKN, karena dulu dana KKN itu dari Bank Dunia Bapak Ibu, harus untuk pengembangan program SDM. Untuk pembelajaran, untuk kursus, untuk pembekalan, untuk pembinaan. Tetapi seringkali desa itu sudah menyiapkan program fisik pagar dusun, menyiapkan pembangunan pelebaran jalan. Jadi seringkali orang itu terjebak pada hal-hal yang materi. Ketika dana abadi sinode diluncurkan, tujuan yang pertama itu adalah untuk pemberdayaan. Studi lanjut pendeta untuk mencari panitia pemanggilan pendeta. Jadi yang disiapkan adalah sumber daya manusia. Artinya menebarkan jala. Tentu ada jala tapi ada manusia yang perlu dibereskan terlebih dahulu. Percuma program yang bagus, percuma makan siang yang bergizi, tapi manusianya pada korupsi. Dana dari 15.000 jadi berapa yang di lapangan? Nggak tahu saya. Apakah kira-kira bergizi? Tentu ini kembali kepada manusianya. Mari jala-jala kita bagus memang harus, tapi kita mulai dari diri kita. Menjadi manusia-manusia penebar jala yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Saat teduh pagi kita.